Hizbullah saat ini berada di titik terlemahnya. Setelah kehilangan pemimpin mereka, kelompok ini juga kehilangan ribuan pejuang serta jalur pasukan senjata dari Suriah. Di saat yang sama, militer Lebanon mulai bergerak melucuti senjata mereka di bawah tekanan internasional. Namun meski kehilangan kekuatan tempur dan terus dibombardir hampir setiap hari oleh Israel, Hizbullah dilaporkan masih berupaya membangun kembali kekuatannya. Lantas mengapa Israel tak kunjung mengalahkan mereka, padahal kondisi Hizbullah sudah sangat terpuruk? Simak selengkapnya dalam video berikut. Hizbullah mengalami pukulan berat sejak konflik terbaru dengan Israel. Ribuan pejuang kelompok ini dilaporkan tewas, sementara sebagian besar persenjataan mereka hancur dalam serangan udara Israel. Kehilangan terbesar Hizbullah adalah tewasnya pemimpin paling berpengaruh mereka, Hasan Nasrallah, yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kekuatan dan arah strategis organisasi tersebut. Pejabat dari Israel, Lebanon, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, sejak perang berakhir, Hizbullah belum berhasil membangun kembali kekuatan militer secara signifikan di Lebanon Selatan, khususnya di daerah dekat perbatasan Israel. Tekanan terhadap Hizbullah juga datang dari runtuhnya aliansi regional yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatannya. Jatuhnya Bashar al-Assad di Suriah memutus jalur utama yang digunakan Hizbullah untuk menyelundupkan senjata dan dana dari luar negeri. Meski Iran sebagai pendukung utama masih menyalurkan dana puluhan juta dolar sejak Januari 2025 melalui jaringan keuangan informal di Lebanon, menurut Departemen Keuangan AS, para analis menilai jumlah tersebut tidak cukup untuk menutup seluruh biaya operasional dan pemulihan kekuatan Hizbullah. Meski Hizbullah terdesak, Israel belum dapat disebut meraih kemenangan menyeluruh. Sejak kejahatan senjata berlaku, militer Israel masih terus melancarkan serangan hampir setiap hari ke target yang mereka sebut sebagai posisi Hizbullah. Hizbullah menyatakan telah menarik pasukan bersenjata dari daerah dekat perbatasan Israel dan tidak lagi memiliki senjata di selatan Sungai Litani. Namun pejabat Israel menilai kondisi itu bukan hasil pelucutan senjata, melainkan akibat tekanan dan kewaspadaan militer Israel yang terus berlanjut. Pejabat Israel dan Lebanon menyebut pasukan Hizbullah masih bertahan di utara Sungai Litani. Di wilayah ini Israel masih menemukan aktivitas militer Hizbullah, termasuk upaya membangun kembali kapasitas persenjataan. Hizbullah juga disebut tetap mempertahankan legitimasi politik yang kuat. Sebab, kelompok ini dinilai bukan hanya milisi, melainkan juga partai politik yang duduk di parlemen Lebanon dan memiliki akar sosial yang dalam. Lalu apa yang membuat Israel tak kunjung mengalahkan Hizbullah sepenuhnya? Kesulitan utama terletak pada proses pelucutan senjata Hizbullah yang berjalan lambat. AS menyatakan keinginan agar pemerintah Lebanon melucuti senjata Hizbullah pada akhir 2025, namun para pejabat AS sendiri mengakui belum jelas apakah target tersebut dapat dicapai. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam pun menyatakan pemerintah tinggal beberapa hari lagi untuk menyelesaikan proses pelucutan senjata di selatan Sungai Litani sebelum mengalihkan perhatian ke wilayah lain di seluruh negara. Namun para analis di Lebanon mengingatkan langkah terlalu cepat tanpa kompromi dari Israel, termasuk penghentian serangan dan penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon, dapat memicu risiko ketegangan internal. Hal ini terkait dengan posisi Hizbullah sebagai aktor militer sekaligus politik. Pemimpin Hizbullah Naim Qasim telah bersikeras bahwa pelucutan senjata penuh tidak mungkin dilakukan saat ini. Qasim menyebut langkah itu sama dengan menghilangkan kekuatan perlawanan dan merupakan tuntutan AS dan Israel. Sementara analis Lebanon yang dekat dengan Hizbullah, Talal Adrisi, menyebut situasi saat ini sebagai perlombaan waktu. Menurutnya, terdapat perlombaan antara upaya membangun kemampuan dan pertimbangan perang di satu sisi dengan upaya mencegah konflik dan menemukan solusi bagi Lebanon di sisi lain. Di pihak Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan Israel lebih memilih Lebanon melucuti senjata Hizbullah daripada kembali berperang. Namun pasca serangan 7 Oktober 2023, Israel menerapkan doktrin keamanan baru untuk tidak lagi menutup mata terhadap ancaman yang sedang tumbuh.
Mantan Kepala Intelijen Militer Israel Tamir Haiman mengatakan Israel lebih memilih mengambil risiko eskalasi saat musuh masih melemah daripada menunggu sampai ancaman tersebut kembali kuat. Akan tetapi pejabat dan analis Lebanon menilai serangan Israel yang terus berlanjut justru memperkuat narasi perlawanan Hizbullah dan memberi pembenaran bagi kelompok tersebut untuk tetap mempertahankan persenjataannya. Cendekiawan tamu Harvard Kennedy School, Lina Khatib, menyatakan memang Israel dan Lebanon saat ini memiliki kepentingan bersama dalam melemahkan Hizbullah melalui negara Lebanon meski keduanya saling tidak percaya. Namun menurutnya, serangan Israel dalam skala besar justru akan melemahkan pemerintah Lebanon dan merusak peluang pelucutan senjata. Kondisi saat ini menunjukkan, meski Hizbullah mengalami pukulan berat dan kekuatannya menurun, Israel belum mencapai kemenangan final. Hizbullah masih bertahan di wilayah tertentu, tetap memiliki legitimasi politik di Lebanon, dan proses pelucutan senjata masih berjalan lambat. Di lain sisi, tekanan militer Israel yang terus berlanjut dinilai berisiko memperkuat narasi perlawanan, sementara upaya diplomatik dan keamanan masih mencari titik imbang antara mencegah perang baru dan menemukan solusi jangka panjang bagi stabilitas Lebanon dan kawasan. Pantau terus perkembangan konflik Israel-Hizbullah hanya di YouTube Kompas.com.